Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kusri Putro dari kelas 1 Telek 004. Hari ini saya akan kerjakan tugas pemrograman komputer, tugas ke-12 mengenai materi eh, if, elif dan juga else ya. Di sini kita akan menggunakan tema pembayaran ya. Pembayaran oleh customer yang dihandle oleh seorang kasir. Jadi seolah-olah kita memprint struk bayarannya ya. Mungkin pertama kita langsung saja buat di sini untuk variabel yang pertama menggunakan input ya. Yang pertama itu adalah kita buat A sama dengan int. Kita buat di sini input. Kita beri keterangan di sini adalah harga software 1 ya. Itu lalu kita buat yang kedua adalah B. Nanti kita buat di sini. Kita buat harga software 2. Lalu yang ketiga kita buat juga lalu kita buat yang terakhir untuk apa namanya variabelnya adalah D sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini adalah total dari barang yang dibeli ya oleh customer ya. Lalu selanjutnya langsung kita buat inputannya atau acuannya adalah jika D lebih besar sama dengan kita buat harga yang pertama itu adalah 6 juta, 7 juta ya. Maka kita buat di sini adalah untuk pembelian tertentu akan mendapatkan diskon ya. Jika misal pembelian di bawah 3 juta atau 2 juta itu tidak mendapatkan diskon, tapi di atas 3 juta itu mendapatkan diskonnya. Jadi untuk pembelian 7 juta kita buat diskonnya adalah misalkan 10% dulu ya. Jadi kita buat diskon variabel lagi sama dengan 10%. 10/100 dikalikan dengan D ya, atau pembelian. Lalu di sini kita langsung saja bikin pembayaran. Jadi nominal yang dibayar itu bayar
D dikurang diskon. D dikurang diskon. Kalau kita buat print yang pertama atau kata-kata yang pertama adalah print total belanja yang harus dibayar. Adalah RP diskon. Atau kita cobaran dulu deh. Kita cobaran dulu. Coba kita masukkan semisal nominalnya 8 juta. Sini yang kedua kita 0 saja. Lalu total belanja yang harus dibayar adalah 8 800.000. Di sini seperti ada kesalahan. Total belanja harus, sorry. Di sini harusnya bukan ini. Bukan diskon, tapi D. D. Coba kita running ulang. Kita masukkan 8 juta. 8 juta. Maka di sini yang harus dibayarkan adalah 8 juta. Tuh. Lanjut kita buat dulu untuk acuannya kembali. Setelah itu kita buat di sini untuk diskon yang didapatkan ya. Berarti print di sini kita buat adalah Anda mendapatkan diskon sebesar 10/100 berarti 10% ya. 10%. Diskon lalu yang selanjutnya adalah kita coba untuk buat jumlah yang harus dibayarkan lah. Jadi harga barang dikurangi diskon. Berarti kita coba buat di sini. Iya, betul. Print. Bayar. Di sini ya bayar.
Lalu kita buat seolah-olah kita menerima uang dari customer, lalu kita menyediakan kembaliannya. Misalkan kalau dia kasih uang yang lebih. Semisal di sini berarti kita buat lagi variabelnya diterima sama dengan diterima itu berarti diterima itu berarti harga dikurang dengan bayar ya. Berarti D dikurang dengan bayar. Lalu kita buat lagi di sini kembali ya. Kembali sama dengan diterima dikurang bayar. Terus kita print uang kembalian. Uang kembalian belanja Anda sebesar atau kita perbaiki uang kembali Anda sebesar ya kembali. Nah, kita coba untuk run dulu ya. Kita coba untuk run. Jadi di sini kita masukkan untuk harganya sebesar 7 juta atau 7.200.000 ya. 7 juta. Oh, sorry. 7.200.000. Software kedua tidak belanja, 3 juga tidak, maka di sini total belanja yang harus dibayar adalah 7.200.000. Lalu Anda mendapatkan diskon sebesar 10% yaitu 720.000. Jumlah yang harus Anda bayar adalah 648.000. Uang Anda kembali sekitar situ ya. Seperti ada yang kurang. Sorry. Diterima itu bukannya jumlah, tapi di sini kita harus masukkan input diterima sama dengan kita masukkan di sini input, kita masukkan di sini harus diinput manual ya, sebesar seperti ini. Oke, coba kita untuk di print ulang ya. Print ulang di sini. Kita tulis di sini kita belanja sekitar 7.200.000. Total belanja yang harus dibayar sebesar 7.200.000. Lalu Anda mendapatkan diskon sebesar
10% yaitu 720.000. Maka jumlah yang harus Anda bayar adalah 6.480.000. Nah, kita coba terima di sini uangnya sebesar 7.250.000 misalnya. 7.250.000. Maka di sini sebentar. Oh ya, sorry. Di sini kita lupa kasih GNT. Sorry, kita running ulang. Kita running ulang di sini. Kita masukkan lagi ya. 7.250.000. Lalu di sini seperti tadi total belanja yang harus dibayar adalah 7.250.000. Anda mendapatkan diskon sebesar 10% yaitu 725.000. Jumlah yang harus dibayar adalah 6.525.000. Lalu kita coba di sini membayar menggunakan uang 6.550.000. Di sini maka kembaliannya adalah 25.000 seperti itu. Lanjut kita buat untuk elifnya ya. Di sini elifnya kita buat kurang lebihnya sama, makanya coba kita untuk copy paste aja, copy paste agar mempercepat waktu. Tapi di sini kita coba ganti dengan elif. Ganti dengan elif. Lalu di sini kita ganti untuk diskonnya adalah 15% ya. 15% untuk pembelian di harga kira-kira itu 9 juta. Lebih besar. Lalu kita buat untuk yang else-nya ya. Kita buat di sini yang else. Ini total belanja sebesar D. Lalu di sini kita buat juga sama ya, diterima. Diterima, lalu kembali kita ke sini. Diterima. Berbayar. Tapi untuk else ini adalah keterangan yang jika pembeliannya itu di bawah dari 2 yang tadi ya, juta dan juga 9 juta. Lalu kita coba print. Nah, di sini. Kan diskon. Oke,
coba saja kan dulu. Nah, kita masukkan dulu yang pertama jika kita belanja sekitar kayak tadi ya. Kita belanja harga 7.225.000. Sorry, sorry, sorry. Dan di sini 7.425.000. Barang kedua dia tidak belanja, jika juga tidak belanja, itu total belanja yang harus dibayar adalah 7.225.000. Anda mendapatkan diskon sebesar 10%, yaitu 722.500. Lalu jumlah yang harus Anda bayar adalah 6.525.000. Lalu si customer memberikan uang sebesar 7.250.000. Maka sorry, harusnya di sini 700, tapi ya benar, dia harus kembalikan segini. Lalu bagaimana jika pembeliannya itu di bawah dari 7 juta ya? Kita coba buat pembelian di sini 1 juta, lalu yang kedua 250.000, yang ketiga itu sekitar 750 ya. Maka total belanjanya adalah 2 juta. Uang yang diterima adalah 2.050.000 ya. 2 juta uh, juta 50. Bentar, ada yang salah. Coba kita buat di sini adalah bayar. Di sini kita masukkan dulu untuk bayar. Iya, betul. Sorry, kita ulang lagi sekali lagi. Kita masukkan di sini pembelanjaan pertama adalah 7.225.000. Untuk pembelanjaan kedua kosong, 30 juga. Lalu adalah selanjutnya total belanja yang harus dibayar adalah 7.225.000. Lalu Anda mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu 722.500. Lalu jumlah yang harus dibayar adalah 6.525.000. Lalu yang diterima berapa? Sekitar 7 juta.
maka uang kembaliannya adalah 49.700. Lalu kita run lagi, bagaimana jika harganya itu di bawah angka yang terkecil tadi ya, sekitar 7 juta. Kita asumsikan untuk pembelanjaannya yang pertama adalah 7.500, yang kedua, yang ketiga adalah 500. Maka belanjaannya adalah 2 juta, lalu kita terima uangnya adalah 2.050.000. Maka uang kembalinya adalah 50.000. Lalu di sini maaf Anda tidak mendapatkan diskon. Jadi untuk prakteknya sementara sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.